Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Zainab dalam pelajaran matematika. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita baca sama-sama, hari ini kalian dapat memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Baik, pelajaran yang kita bahas hari ini adalah tentang menyelesaikan soal cerita atau permasalahan yang berhubungan dengan statistika. Materi ini adalah materi ketiga dari statistika. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari soal-soal cerita yang berhubungan dengan mean, kemudian ada median, ada modus, dan ada jangkauan. Kita ingat kembali mengenai rumus rata-rata yang telah kita pelajari. Nah, kita lambangkan dengan X bar, ya. Rumus rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari jumlah data yang akan kita cari? Maka rumusnya adalah rata-rata atau X bar dikali dengan banyak data. Nah, di dalam soal cerita ini nanti ada berhubungan dengan mencari rata-rata gabungan. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus yang rata-rata gabungan, yaitu, nah ini. Jadi, rata-rata gabungan itu rumusnya adalah N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 ditambah N3 dikali X3 per N1 ditambah N2 ditambah N3. Nah, jadi apabila dalam soalnya hanya sampai N2 dan rata-rata kedua, maka kita gunakan hanya sampai ke N2 dikali X2 saja, ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa saja N dan X itu. Nah, X bar sudah kita ketahui bahwa itu disebutnya rata-rata. Kemudian X bar gabungan itu rata-rata gabungan. Nah, N adalah banyak data dan X adalah rata-rata dari data nanti yang ada di soal. Baik, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soal yang pertama. Mengenai rata-rata. 15 bilangan adalah 49,4. Rata-rata 5 bilangan pertama adalah 55. Rata-rata 6 bilangan terakhir adalah 45. Rata-rata 4 bilangan yang lain adalah, nah, di sini kita akan menggunakan rumus jumlah data tadi, ya. Oke, kita lihat rumus jumlah data, cara penyelesaian. Nah, kita kalikan karena ada rata-ratanya 15, N-nya itu 15, ya. Bukan rata-ratanya, maaf, bukan rata-rata yang 15, tapi N15, kemudian rata-ratanya adalah 49,4. Maka kita kalikan. Kemudian sama dengan, nah, ada lanjutannya, rata-rata 5 bilangan pertama itu 55. Berarti 5 dikali 55. Kemudian rata-rata 6 bilangan terakhir adalah 45. Berarti ditambah 6 dikali 45. Ya. Kemudian rata-rata 4 bilangan yang lain adalah, nah ini pertanyaannya, maka ditambah dengan 4 dikali A. A ini yang dimaksud dengan bilangan yang lain tadi. Nah, kita selesaikan. Kita kalikan 15 kali 49,4. 741. Kemudian 5 dikali 55, 275. Ditambah dengan 6 kali 45, 270. Ditambah 4 dikali A. Berarti 4A, ya. Terus kita jumlahkan 275 ditambah 270. 741 tetap.
Nah, hasilnya 275 ditambah 270. Nih, 275 ditambah 270 hasilnya 545 ditambah 4A. Sekarang, karena kita mencari nilai A, berarti yang ada variabel A, yaitu 4A ini ya, tetap berada di sebelah kanan. Yang 545 kita pindah ke sebelah kiri menjadi kurang. Ya, 4A tetap di kanan, dan yang sebelah kiri, nah, 741 dikurang 545. Kalian 545 kita pindah, asalnya positif, itu menjadi negatif. Berarti kita kurangkan nih, 741 dikurang 545. 4A-nya tetap, hasilnya 196. Pengurangan dari 741 dikurang 545. Kita hitung lagi, kita kan menentukan A. Karena di sini perkalian, maka kalau dipindah ke sebelah kiri akan menjadi pembagian atau per ya. Tertinggal A. Nah, kemudian sebelah kiri 196 per 4. Karena di sini asal perkalian pindah menjadi pembagian. Baik, kita hitung 196 per 4, maka A-nya adalah 49. Nah, jadi rata-rata 4 bilangan yang lain itu adalah 49. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Suatu kelas terdiri atas 30 siswa baru. Suatu kelas terdiri atas 30 siswa. Baru saja mengikuti tes tulis. Jika 20 siswa mendapat nilai 80, 8 siswa mendapat nilai 90, dan 2 siswa mendapat nilai 100, berapakah rata-rata nilai kelas pada tes tulis ini? Nah, jadi ini kita menggunakan rumus rata-rata gabungan. Ya, kita lihat cara penyelesaian. Nah, X gabungan tadi kan N1 dikali X1. Ditambah N2 dikali X2 ditambah N3 dikali X3 per N1 tambah N2 tambah N3 atau jumlah semua data ya. Nah, sekarang dari semua data itu ada 30 siswa. Nah, sekarang N1 itu adalah 20 dan X1 80. Nah, dikalikan ditambah dengan yang kedua 8 dan dikali 90. Oke, dan yang ketiga 2 siswa mendapat nilai 100. Berarti 2 dikali 100 per 30. Karena banyak siswanya semua 30. Oke, kita tentukan hasilnya. 20 dikali 80, 1600 ditambah 8 kali 90, 720 ditambah 2 kali 100, 200 per 30. Oke, kita jumlahkan yang pembilang ya. 1600 ditambah 720 ditambah 200 itu hasilnya 2520 per 30. Supaya mudah, boleh kita coret nolnya. Berarti kita akan hitung 252 dibagi 3 ya. Maka hasilnya 84. Nah, jadi rata-rata nilai tes tersebut adalah 84. Kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Ini nilai ulangan matematika yang awal. Apabila 2 siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun. Jadi turunnya 0,1 dari 7 ya. Pertanyaannya adalah banyak siswa semula adalah berapa orang gitu. Nah, ini tetap menggunakan rumus rata-rata gabungan. Ya, cara penyelesaian. Nah, X gabungan tadi berarti yang kita kalikan pertama adalah rata-rata 7. Ini adalah rata mula-mula. Nah, pertanyaannya banyak siswa semula. Berarti N-nya itu bisa kita tuliskan dengan N saja karena belum tahu ya. Dikali dengan rata-rata yang pertama 7. Ditambah 2 siswa masuk dengan nilai 4 dan 6. Berarti 1 kali 4 ditambah 1 kali 6 per, nah
N1 ditambah N2 ditambah N3. N1, N, N2-nya 1, N3-nya 1. Jadi N tambah 1 tambah 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat X gabungan. Apa? X bar gabungan ya. X bar gabungannya itu adalah 6,9. Dari mana menentukan 6,9 ini? Kita lihat. Nah, ini. Jadi, mula-mula rata-ratanya 7. Setelah 2 orang yang masuk, maka rata-ratanya turun 0,1. Jadi dikurangkan. 7 dikurang 0,1. Hasilnya adalah 6,9. Makanya X barnya adalah 6,9. Baik, kita akan hitung yang di atas, yang pembilang. Yang pertama N kali 7. Berarti 7N. Yang kedua 1 kali 4. 4. Ditambah 1 kali 6, 6. Per. Ya, per. Ini N tidak bisa kita selesaikan. Yang kita selesaikan adalah 1 ditambah 1. Sama dengan 2. Jadi N tambah 2. Baik. Nah, sekarang karena ini pecahan, nah, ini 7N tambah 4 tambah 6, itu bisa kita pindah ke sebelah. Oh, belum ya. Jadi 6,9 tetap. Oh ya, ini kita hitung dulu. 4 tambah 6 menjadi 10. Ya, jadi 7N tambah 10 per N tambah 2. Nah, sekarang yang 7N per 10, 7N tambah 10, kita pindah ke sebelah kiri. Karena ada variabel N, ingat yang di atas ya, yang pembilang kita pindah ke sebelah kiri. Berarti yang sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kita kalikan dengan N tambah 2. Nah, seperti ini. 6,9 dikali N tambah 2, kita hitung. Kita kalikan ke dalam ini. 6,9 dikali N, yang di kiri tetap. 6,9 dikali N, 6,9N ditambah 6,9 dikali 2, 13,8. Kemudian kita hitung kembali. Oh ya, ini. Karena N yang kita cari, berarti yang N ini akan kita pindah ke sebelah kiri. Jadi yang ada variabel N berada di sebelah kiri, yang tidak ada variabel N itu berada di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri, 7N, karena 6,9N-nya dipindah, maka menjadi kurang. Sekarang yang di kanan, 13,8 tetap. Nah, tambah 10 dipindah menjadi kurang 10. Ya, maka kita hitung 7N dikurang 6,9N itu adalah 0,1N. Kemudian 13,8 dikurang 10. Nih, 13,8 dikurang 10 hasilnya 3,8. Kita lanjutkan perhitungannya. Sekarang kita menentukan nilai N. Karena di sini adalah perkalian, dipindah menjadi tanda per atau pembagian. Nih, 3,8 dibagi 0,1, maka N-nya adalah 38. Jadi, jawabannya rata-rata nilai tersebut adalah 38. Lanjut. Nah, ini tentang min dan median ya. Min dari 4 bilangan bulat, 4, A, B, dan 5. Sama dengan median data tersebut, yaitu 6. Jadi, mediannya 6. Selisih bilangan terbesar dan terkecil sama dengan. Oke, cara penyelesaian. Nah, kita gunakan rumus rata-rata, berarti jumlah data dibagi banyak data. Jumlahkan semua data per 4, karena datanya ada 4. Sama dengan median. Mediannya tadi di sini 6. Oke. Nah, ini dijumlahkan. 4 ditambah 9. Dijumlahkan 4 ditambah 5, maaf. 4 ditambah 5, 9. Jadi A tambah B-nya tetap per 4. Sama dengan 6. Kemudian, nah, A tambah B tambah 9 tetap berada di sebelah kiri. Sekarang, yang 4 dan 6, ini kita kalikan. 4 kali 6, 24. Kemudian, di sini ada angka 9, akan kita pindah ke sebelah kanan. Maka A tambah B tetap. Nah, 24, 9 dipindah menjadi min atau kurang 9 ya. Kita hitung. A tambah B sama dengan 15. Nah, jadi karena A tambah B 15, ini berarti nilai A dan B itu lebih dari 5. Maka kita urutkan dulu. Ya, data diurutkan. Nah, seperti ini urutannya. 4, 5, A dan B. Karena A tambah B lebih dari 15. Lebih dari 5 ya. A tambah B itu kan 15.
Nah, sekarang kita akan mencari nilai median. Nah, median itu berada di tengah-tengah, berarti antara 5 dan A. Berarti kita masukkan 5 tambah A per 2, itu kan rumus median. Apabila datanya genap, maka sama dengan 6, karena mediannya tadi 6. Kemudian, 5 tambah A tetap berada di sebelah kiri. Nah, 2 dan 6 ini kita kalikan. Ya, hasilnya 12, kita tinggal A di sebelah kiri. Nah, 5-nya kita pindah ke kanan. 5 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. Ya, 12 kurang 5. Jadi A-nya adalah 7. Nah, sekarang A sama dengan 7, ini akan kita pindah ke sini. Kita ganti A-nya dengan 7. Yang ini ya, tambah B plus 15. A tambah B sama dengan 15. Ya, kita masukkan A-nya diganti dengan 7, ditambah B sama dengan 15, maka kita tinggal B di sebelah kiri, 7-nya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, 15 dikurang 7, karena 7 pindah ke kanan, menjadi negatif. Sekarang kita hitung, B itu 15 kurang 7, B-nya adalah 8. Nah, sekarang kita masukkan ke data yang sudah diurutkan tadi, nilai A dan B. Nah, 4, 5, 7, dan 8 ya. Karena A-nya 7, B-nya 8. Nah, sekarang pertanyaannya, selisih bilangan terbesar dan terkecil. Bilangan terbesar 8, bilangan terkecil 4. Berarti selisihnya 8 dikurang 4. Nah, maka selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4. Ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tentang modus. Baik, siswa SMP Negeri 2 Anjir Pasar diminta membawa tanaman untuk penghijauan sekolah. Hasil pendataan tentang tanaman yang dibawa 100 siswa sebagai berikut. Ya, itu ya datanya. Kemudian yang ditekankan di sini adalah ini. Sisanya membawa bunga sepatu. Jadi ada beberapa data membawa bunga macam-macam dan sisanya membawa bunga sepatu. Tentukan modus tanaman yang dibawa siswa. Baik, cara penyelesaiannya. Ingat, semua siswa itu jumlahnya 100. Nah, kita akan tentukan dulu, kita susun dulu data-data yang ada pada soal ya. Jadi, pucuk merah dibawa oleh 18 siswa. Kemudian angsana, tanaman angsana dibawa oleh 25 siswa. Tanaman bunga bungur itu dibawa oleh 15 siswa. Dan tanaman cemara dibawa oleh 21 siswa. Sisanya kan membawa bunga sepatu. Berarti kita harus cari dulu bunga sepatu itu berapa. Caranya kita jumlahkan dulu data yang telah ada. Ya, kita jumlahkan. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 5, 18. 18 tambah 1, 19. Berarti 9 tahan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi 79 semua data yang ada. Sekarang kita akan mencari berapa banyak siswa yang membawa bunga sepatu. Bunga sepatu karena ada 100 siswa, kemudian 79 sudah membawa bunga yang lain, berarti kita kurangkan. Maka jawabannya bunga sepatu 21 ya. Nah, jadi kelihatan di sini mana yang merupakan modusnya. Mana data terbesar? Data paling banyak yaitu yang ini, angsana. Nah, jadi jawabannya modusnya itu adalah tanaman angsana. Baik. Ini contoh soal yang terakhir. Jadi, dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median adalah 2 lebihnya dari jangkauan. Bila semua data dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, maka jumlah dari median dan jangkauan menjadi 21. Pertanyaannya, jangkauan data mula-mula adalah. Baik. Kita lihat cara penyelesaiannya. Data mula-mula kita misalkan nih. Jadi, median kita misalkan X. Data terbesar itu B. Data terkecil A. Lalu, jangkauan ini data terbesar dikurang data terkecil. Berarti B dikurang A. Ingat ya, J sama dengan B dikurang A. Baik. Nah, di sana di contoh soal itu ada keterangan median sama dengan 2 lebihnya dari jangkauan. Berarti median yang ini, yang X, ya. Nah, harus ditambahkan dengan 2, karena 2 lebihnya, ditambah dengan jangkauannya. Ya, karena 2 lebihnya dari jangkauan. Jangkauan itu kan B dikurang A, ya, J tadi.
Kemudian, nah, B dikurang A itu bisa diganti dengan B ya. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Baik, data berikutnya. Jika semua data dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, maka jumlah median dan jangkauan menjadi 21. Ini kita simpan dulu yang jumlahnya menjadi 21. Yang kita lihat adalah data dikalikan 2, kemudian dikurangi 3. Menjadi seperti ini. Data baru. Ya. Jadi data yang ini dikalikan 2, jadi 2X dikurangi dengan 3. Maka median yang ini menjadi 2X kurang 3. Kemudian data terbesar 2B dikurang 3. Data terkecil 2A dikurang 3. Kemudian, nah jangkauan menjadi, kan jangkauan data terbesar dikurang data terkecil nih. 2B kurang 3 data terbesar, data terkecil 2A kurang 3. Kita masukkan ke sini. Jangkauan 2B kurang 3 dikurang 2A kurang 3, karena data terbesar dikurang data terkecil. Nah, ini kita buka kurungnya. Jadi kalau dibuka kurung, ini yang di dalam kurung yang asalnya jadi plus, itu menjadi min, karena dikurang ya. Yang jadi plus jadi min, yang min jadi plus. Nah, sekarang ini 3, negatif 3 dengan plus 3 itu habis ya. Jangkauannya menjadi 2B dikurang 2A. Nah, sekarang 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi 2 dikali B dikurang A. Seperti itu ya. Nah, B dikurang A itu bisa kita tulis menjadi J. Karena di sini tadi ya, J sama dengan B dikurang A. Oke. Nah, yang berikutnya nih. Jumlah median dan jangkauan menjadi 21. Jadi median ditambah jangkauan itu sama dengan 21. Nah, mediannya kita masukkan. Median tadi yang ini, 2X kurang 3. Nah, kemudian jangkauannya yang ini, 2J. Kita ganti jangkauan dengan 2J sama dengan 21. Sekarang kita hitung nih. 3-nya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, menjadi plus 3. Jadi 2X tambah 2J sama dengan 21 ditambah 3 menjadi 24. Kemudian lanjutannya, nah ini 2-nya bisa dikeluarkan. Ini ada 2X, ini ada 2J, berarti 2-nya kita keluarkan. Di dalam kurung bisa kita tulis X plus Y sama dengan 24. Nah, 2-nya kita pindah nih. Atau kita bagi ya. Bisa kan? 24. Ya, 24 dibagi 2. Berarti hasilnya 12. X tambah Y-nya tetap ya, karena tertinggal itu. X tambah Y sama dengan 12. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang X ini kita ganti dengan persamaan pertama tadi, 2 tambah J. Ya, nih X-nya kita ganti dengan 2 tambah J. Nah, menjadi 2 tambah J ditambah J yang di atas, diturunkan sama dengan 12. Kemudian, ini J-nya kita tambahkan nih. J tambah J menjadi 2J. 2-nya turun, 12-nya juga turun. Sekarang 2-nya kita pindah ke kanan. 12 kurang 2. Jadi 2J sama dengan 12 kurang 2, berarti 10. Nah, sekarang J-nya nih, kita hitung. Berarti kan J-nya dapat 10 dibagi 2, itu hasilnya adalah 5. Nah, jadi J-nya, jangkauan data mula-mula adalah 5. Nah, baik. Itu contoh-contoh soal cerita tentang statistika. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.